Oke semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi. Nah, di video kali ini gue mau nge-review sebuah action figure. Gila sih. Ini gue baru dapat paket tadi. Ini adalah Iron Man Mark 4 dari apa ya ini ya namanya ya? Ya, kalau nggak salah ini namanya ZD Toys ya. Ini gue beli di Facebook seperti biasa. Sebenarnya ini lelang sih, gue menang lelang di harga 288.000. Gue lihat di YouTube ini tuh mainannya bagus banget ya. Ini tuh gimana ya, kualitasnya tuh sepertinya tidak jauh seperti SHF, tapi ya harganya itu setengahnya dari SHF. Gila emang ini. Jadi langsung aja kita, gue penasaran sama mainannya apakah sebagus itu. Lihat teman-teman, gue tuh udah pertama kali buka kardusnya aja, kardus paketnya aja udah takjub gitu. Ini tuh buset, kotaknya tuh kelihatan mewah teman-teman lihat. Jadi kayak kotak HP ya, udah gitu kelihatan niat gitu bikin kotaknya tuh. Padahal ini tuh harganya murah, tapi bikin kotaknya aja kemasannya tuh menarik banget teman-teman. Di sini ada buletan yang kayak di dadanya Iron Man gitu ya. Ini tuh bolong teman-teman tuh. Gila, pokoknya ini paketnya menurut gua sih niat banget sih. Dan ini sepertinya made in China ya, tulisannya China semua di belakang ini. Gua nggak bisa baca. Nah, kalau teman-teman pengen lihat kardusnya SHF, lihat. Ini SHF Iron Man Civil War ya. Kalau nggak salah ini Mark berapa? 46. Nah, ini tuh aduh kardusnya tipis tuh. Ini ringkih banget sih ini kalau misalkan kegencet udah penyok nih. Terus kita akan lihat lagi Iron Man yang Mark 43. Tuh. Aduh. Gimana ya, SHF tuh menurut gua sepertinya ini ya, lihat noh. Ini yang Mark berapa? Mark 6. Ya kardusnya gini semua gitu modelnya, dibandingkan ini buset, ini kayak niat banget gitu, ini kayak yang lebih niat. Kalau dari kemasannya emang bagus ya, kita akan lihat nanti barangnya apakah barangnya juga bagus. Kalau barangnya ternyata jelek, wajar dong murah. Oke, akan kita lihat aja ya, langsung aja kita unboxing. Ini masih diplastikin, baru banget, jadi kita langsung saja kayak gini ya. Ininya disobek dulu, buset. Wah, wah, ah. Wow, ini dia teman-teman kardusnya, simple. Nah, dibukanya kayak gini ya, kayak buka harta karun gitu. Kayak gini, kebuka dua. Wih, di sini ada gambar Iron Man-nya. Nah, kita akan buka di sini ada ininya. Wih, ini dia teman mainannya. Wow, ternyata agak gedean ya. Ukurannya, ya ampun, ukurannya ternyata nggak sama kayak SHF. Wow, dalamnya ada aksesorisnya. Jadi dibuka ada aksesorisnya nih. Tangan ada 3 pasang ya. Ada efek-efek api dan ada tatakannya lagi. Mantap, ini buset. Di belakang gambar yang Iron Man ini ada ini ya, ada gambar tatakannya, cara pasang tatakannya. Mantap. Wow, ini dia teman-teman, Iron Man-nya Mark 4. Oke, kita akan lihat yuk. Buset, ini serius, ini 300 ribuan. Gila ya. Wih. Teman-teman kita lihat detailnya deh. Ini sumpah rapi banget. Wah. Gila sih. Nggak nyampe 300 ribu mainan kayak gini. Ya Allah, gede lagi ukurannya. Wih. Teman-teman lihat detailnya. Teman-teman lihat sendiri deh, rapi. Nah ini apa nih? Ada den nih. Apa jangan-jangan ini bukan barang baru nih? Putih nih teman-teman nih dikit. Ini nih. Ini sih sebenarnya bukan catnya bukan luntur sih, tapi kayak lebih ke kayak kebentur gitu. Apa ini bukan barang baru gitu ya? Soalnya gua kan menangnya lelang tuh, di lelang sih nggak tahu keterangannya, lupa gua bacanya. Emang baru atau bekas gitu. Wih gila sih teman-teman ini. Wow. Oke teman-teman, sebagai perbandingan gua buka Iron Man yang Mark 46 gua, yang ini nih, ini SHF, ini ZD Toys. Teman-teman kalau lihat ukurannya jauh ya, tuh. Ini lebih gede nih ZD Toys. Menurut gua, mudah-mudahan dengan ZD Toys ini mereka tertrigger gitu. Akhirnya mereka tuh menjadi apa ya, agak-agak was-was gitu. Akhirnya mau nurunin harganya gitu. Karena SHF tuh mahal banget, teman-teman. Segini aja nih, ukurannya lebih kecil cuman kayak gini doang gitu. 700 ribu gua beli waktu itu kalau nggak salah nih, 700 atau 750, pokoknya di atas 500 ribu lah SHF itu. Sedangkan ini nggak nyampe 300 ribu teman-teman, badannya lebih gede, kardusnya lebih niat ya kan, aksesorisnya juga ada petatakannya lagi, tatakannya bagus lagi, ada tulisannya kan Iron Man-nya. Jadi wah keren banget sih ini. Oke, ini Iron Man Mark 42 gua, teman-teman lihat sendiri ininya merahnya udah belang-belang gini.
Ini ori teman-teman, gue beli waktu itu 800.000, tapi 850.000 sih, tapi itu dapat sofanya gitu ya yang putih. Tapi lihat teman-teman warnanya, masa kayak gini mainan ori, mainan mahal masa kayak gini, catnya puder, ya Allah SHF. Aduh, tolonglah please, mudah-mudahan ada yang dengar misalkan dari SHF Indonesia atau ISAF dari manapun, mudah-mudahan bisa ya kedepannya lebih bagus lah, lebih baik lah gitu. Masa mainan ori kayak gini catnya. Tapi ya dari satu hal yang gua notice, langsung gua sadari itu adalah ketika megang mainannya dibandingkan SHF ya. Padahal ini mainannya lebih kecil, SHF ini lebih gede. Cuman ya menurut gua sih ya, beratnya itu ternyata lebih berat SHF loh, meskipun lebih kecil. Sedangkan ini enteng banget sih. Jadi gimana ya? Enteng lah, jadi kayak bukan barang mahal gitu. Ya, emang nggak mahal sih, nggak nyampe 300.000 kan. Cuman tetep aja kalau dari dilihat sih kan keren tuh. Detailnya udah bagus, cuman pas dipegang tuh feelnya masih enteng gitu. Kalau ini emang pas dipegang pun feelnya emang berat, terus enak, kokoh gitu. Kayak yang lebih solid aja gitu. Oke, udah ya, kita lihat detailnya. Menurut gue sih ini detailnya bagus sih. Kalau detail gue nilai ini udah setara dengan SHF lah. Kalau detail ya. Terus yang gue kasih lihat lagi ke teman-teman adalah, lihat tuh. Dia tuh bisa dibuka gini lagi. Maksudnya ini keren banget sih. Jadi gimana ya, simple gitu, tinggal dibuka aja gitu. Aksesorisnya tuh nggak harus dipasang. Kalau SHF kan dipasang tuh, ada tuh yang Mark 6 kalau nggak salah ya, yang ini nih. Nah yang ini tuh banyak aksesorisnya teman-teman, tapi aksesorisnya tuh dibongkar pasang gitu, jadi kayak yang ribet aja gitu. Nih kalau pengen teman-teman lihat contohnya aksesorisnya, di belakangnya tuh dia bisa kebuka, ininya bisa kebuka, tapi itu tuh dipasang dibongkar gitu kan, dibongkar dipasang gitu. Jadi ya ribet aja, gue makanya males gitu. Meskipun ada aksesorisnya jarang gue pakai karena ribet buka tutup pasang pasar bongkarnya gitu. Sedangkan ini aksesorisnya nggak pakai gitu, jadi ya tinggal buka-buka gini aja. Dan gue lebih suka kayak gini, jadi nggak ribet bongkar pasangnya gitu tuh. Ini keren sih nih, udah gitu detailnya juga bagus lagi. Detail sih menurut gue udah bagus lah ya, cuman itu doang paling agak ringan doang gitu. Barangnya tuh ternyata enteng teman-teman. Terus kalau dari ketinggian action figurnya menurut gue juga bagus sih, gue suka juga sih. Maksudnya kalau lebih tinggi kayak gini ukurannya gue lebih enak sih megangnya, terus dipajang juga lebih keren gitu. Kalau SHF kan kecil ya. Kita akan coba sekarang ngomongin artikulasinya ya. Gue udah lihat si review di YouTube, ternyata artikulasinya tuh emang nggak sebagus yang di SHF ya. Jadi di SHF itu kan kalau ngedanga ke atas kayaknya dia ngedanga banget ya. Kita akan coba lihat SHF. SHF itu kalau ngedanga ke atas dia bisa ngedanga banget tuh. Tuh, bisa ngedanga banget ke atas. Jadi kalau pose terbang tuh emang keren gitu SHF ya. Tapi kalau ini enggak ya, ngedanganya tuh kurang gitu tuh. Cuman segini doang udah mentok dibandingkan SHF yang bisa sampai kayak gini tuh. Dia juga artikulasi di sini nggak ada nih di pinggulnya nih. Kalau SHF kan ada dia di sininya. Tuh, dia di sini ada. Jadi dia bisa diputer-puter gini tuh. Lebih leluasa sih SHF. Miringin bisa diserong gini. Kalau ini karena di sini nggak ada artikulasi, jadi hanya di sini aja nih artikulasinya. Jadi gimana ya, kaku gitu. Nggak sefleksibel yang SHF tadi. Tuh, paling bisa miring gini doang. Terus ngedongak, coba bisa dikatasin. Oh bisa teman-teman, bisa ditarik ke atas. Nah kalau udah ditarik ke atas, kita coba ke bawah ini gimana? Bisa nggak? Aduh ngeri lecet teman-teman. Jadi paling segini doang sih, kalaupun nunduk ngedanga segini tuh. Tapi selain itu ya, di kayak tangannya, menurut gue sih tangannya udah sama kayak SHF. Maksudnya dari fleksibelnya ya, ini nggak terlalu kaku, bisa di sini juga ada double jointnya, bisa nekuk, cukup ya bagus lah. Terus di tangan ini bisa muter, tapi nggak bisa naik turun ya. Bisa juga paling bisa naik turun dikit doang kayak gini nih, tuh. Oke, di sini kayak gitu, sama yang kiri juga ya bisa diputer, tuh. Ya kalau tangan sama kaki menurut gua sih sama SHF beda dikit lah. Soalnya SHF juga kayak gini, bisa diturunin ke bawah gini. Tuh. Nah, SHF juga ada kayak gitunya. Tuh, ya. Terus dengan dikebawain ini ya otomatis jadi lebih leluasa. Jadi ngegerakinnya. Cuman gua ngeri ini doang nih kayak lancip gitu. Takutnya kena nanti jadi jadi lecet gitu. Jadi agak harus hati-hati juga sih nih. Yang penting ini bisa gini. Ya bisa split, bisa lah split kayak gini, split tuh. Sorry ada anak gue ya, agak berisik. Nah terus di sini bisa diputar, bisa ditekuk juga ininya kayak gini. Di kakinya ya bisa kayak gini doang. Sama ya agak bisa miring dikit lah kayak gini ya. Udah sih artikulasinya menurut gue sih udah cukup fleksibel, cuman kurang di
kepala yang kurang ngedengah sama ini doang, nggak ada artikulasinya. Itu doang sih kalau dibandingkan SAF ya. Oke, sekarang kita akan coba aksesorisnya yuk. Ini udah gua buka aksesorisnya. Ini aksesoris pertama kita lihat adalah tatakannya. Ini udah gua pasang ya. Ini tatakannya. Terus tangan itu ya seperti SAF lah ya, dia ada beberapa mode tangan, tapi rata-rata kok gini semua ya tangannya ya. Tuh. Oh, yang ini ada bolongan nih, yang ini. Yang ini ada bolongan buat ini kali api. Jadi ada yang ada bolongan, ada yang enggak ada. Tapi basically tangannya lagi gini semua gitu. Nah, yang ini tangan sama kayak tadi sih, cuman ini nggak ada apinya aja. Kalau tadi ada apinya, ini nggak ada. Masukinnya juga agak susah teman-teman karena ininya gede banget bulatnya. Ini bagus sih, jadi kalau misalkan dipasang tuh nggak cepet lepas ya. Tapi jadi ngeri juga gua kalau kayak gini, jadi takut patah gitu. Aduh. Nah, udah. Ya. Tuh, jadi bisa kayak gini. Terus yang kedua juga buat api juga nih. Yang buat api ini ada buat di kaki juga. Dipasang di kaki gini. Jadi dipasang gini sampai gitu tuh. Nah, itu di aksesorisnya teman-teman. Oke, ini perbandingan ketinggian dari SAF. Ada Figma, yang tengah ini Figma dan ini adalah Dizzy Toys. Kita lihat ya, di sini ukurannya lebih tinggi ya, paling tinggi sendiri Dizzy Toys. SAF agak mending lah. Figma maksudnya. Kalau SAF kecil banget. Oke, kesimpulannya untuk mainan dengan harga nggak nyampe 300.000, ini detailnya keren banget. Buat dipajang nggak bakal malu-maluin, bakal ngebanggain ya, karena buset bener detailnya tuh rapi sesuai dengan standar kolektor lah gitu ya. Udah gitu juga dibandingkan SAF rapinya tuh nggak kalah rapi gitu. Dan yang Dizzy Toys harus belajar dari SAF adalah artikulasinya memang nggak fleksibel di SAF, dia ada kekurangannya di sini, nggak ada, kepalanya juga kurang ngedengah. Tapi SAF juga harus belajar sama Dizzy Toys dari segi pemaketannya teman-teman. Jadi paketnya ya teman-teman udah lihat tadi ya, kardusnya tuh bagus gitu. Jadi orang yang beli Dizzy Toys itu dari buka paketnya aja udah seneng gitu ya, karena unik gitu. Dari cara bukanya udah kayak buka harta karun, ada gambar Iron Man-nya dibuka, ada barangnya dibuka lagi, ada aksesorisnya, itu rapih banget sih. Jadi Dizzy Toys menurut gue menang di ukurannya yang lebih besar, udah gitu pemaketannya yang lebih keren, lebih enak dilihat, lebih kelihatan barang mahal, terus sama harganya yang lebih murah. Itu kelebihan Dizzy Toys. Kelebihan dari SAF adalah dia emang barangnya lebih solid, lebih berat, artikulasinya lebih luasa. Ya, udah itu doang. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai sini dulu review kita. Makasih buat yang udah ngeklik video ini dan subscribe. Mudah-mudahan teman-teman dengan adanya channel ini bisa kebantu, khususnya para hobi-hobi action figure yang ingin mengoleksi action figure. Dengan melihat channel ini bisa ada referensi, bisa tercerahkan sebelum kalian membeli. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman bisa subscribe dan bisa nonton video-video gua yang lainnya di channel ini. Oke, makasih. Assalamualaikum. Injek kayaknya enggak? Enggak. Sana ke mama. Mama. Tuh mama tuh. Geser tuh ke mama. Dah. Nanti aja. Aduh, Dede lihat mah.